Selamat datang kembali di Fiksiva. Komen pendapat kalian tentang cerita ini. Matahari baru saja condong ke barat ketika seorang pria tua dengan pakaian compang-camping menyusuri trotoar jalan raya utama. Langkahnya tenang, meski sepatu kumal yang dikenakannya tampak terlalu longgar untuk ukuran kakinya. Kemeja lusuh dengan beberapa sobekan di pundak dan lengan panjang yang warnanya sudah pudar, tergantung longgar di tubuh kurusnya. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi kumal dan jenggot lebat, namun sorot matanya tajam. Terlalu tajam untuk dianggap pengemis biasa. Tepat di tengah pusat perbelanjaan mewah kota, berdiri sebuah toko emas yang begitu mencolok. Lantainya marmer putih mengilap, dinding kacanya memamerkan koleksi perhiasan dengan harga yang tak bisa disebut dalam satuan juta rupiah. Nama toko itu, Aurora Gold. Salah satu butik perhiasan paling eksklusif di kota, tempat para sosialita dan pejabat mengadu gengsi. Pria compang-camping itu berhenti di depan toko, lalu dengan tenang mendorong pintu kaca. Bel tanda masuk berbunyi nyaring, membuat beberapa pengunjung yang tengah melihat-lihat langsung menoleh. Beberapa detik kemudian, keheningan itu berubah menjadi bisik-bisik yang menyesakan. Astagfirullah, siapa tuh? Bisik seorang wanita muda sambil menutup hidung. Gelandangannya? Salah masuk mungkin, ujar seorang pria dengan jas mahal, mengernyit jijik. Pria tua itu melangkah pelan ke arah etalase. Ia memperhatikan setiap cincin, kalung, dan gelang dengan seksama, seolah sedang menilai sesuatu. Tapi bukan barang yang ia nilai, melainkan sikap. Seorang pegawai wanita dengan dandanan mencolok mendekat dengan langkah tergesa. Maaf, Pak. Ini tempat jual beli perhiasan, bukan tempat istirahat atau minta sumbangan. Pria itu menatapnya sebentar. Saya tahu. Saya hanya ingin melihat-lihat, jawabnya datar. Melihat-lihat? Sang pegawai tertawa sinis. Maaf ya, tapi pelanggan kami biasanya tidak, seperti Anda. Kalau Anda butuh bantuan sosial, kantor kelurahan ada di blok sebelah. Budita. Panggil seorang pria berkemeja biru muda, manajer toko, yang akhirnya ikut campur. Mungkin lebih baik bapak ini diarahkan keluar saja. Jangan ganggu kenyamanan pelanggan lain. Beberapa pengunjung mengangguk setuju. Seseorang bahkan merekam dengan ponselnya. Upload lucu juga gelandangan masuk toko emas, bisiknya. Namun pria itu tetap diam. Matanya hanya memandangi manajer toko tersebut. Kemudian ia mengangguk pelan. Terima kasih. Saya tidak akan lama. Tunggu, bentak manajer. Kami minta Anda keluar sekarang. Kami tidak melayani pengunjung tanpa itikat baik. Atau saya panggil satpam. Tanpa perlawanan, pria itu melangkah mundur, lalu keluar dari toko. Pintu kaca kembali tertutup, dan suara tawa mengejek masih terdengar samar dari dalam. Di luar, dia berdiri sejenak, menatap logo toko yang megah itu. Lalu dia berjalan pergi, melewati deretan mobil mewah, melewati mata-mata yang memandang dengan jijik dan curiga. Namun yang mengejutkan, alih-alih kembali ke emperan jalan atau bangku taman, pria itu berbelok ke sebuah gang kecil di antara gedung tinggi. Di ujung gang itu berdiri sebuah rumah megah berarsitektur klasik dengan pagar hitam tinggi dan penjagaan ketat. Begitu sampai di depan gerbang, seorang satpam yang mengenalnya langsung membukakan pintu. Selamat datang kembali, Pak. Terima kasih, Anwar. Balasnya singkat. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma mawar dan kopi hangat langsung menyambutnya. Seorang wanita anggun dengan gaun sederhana namun elegan mendekat dan memeluk pria itu. Mas Arga, kamu baik-baik saja? Tadi kamu lama sekali di luar, katanya lembut. Pria yang tadi dicibir sebagai gelandangan itu kini terlihat lebih manusiawi. Ia tersenyum tipis dan melepas topinya, menampakkan rambut yang disamarkan oleh wig lusuh. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka tak mengenaliku, ujarnya tenang. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa kamu yakin harus melakukan ini sendiri? Pria itu mengangguk. Aku ingin tahu siapa yang masih bisa memperlakukan manusia dengan hormat, meski tampaknya tak berdaya.
Sang istri tersenyum pelan. Kamu memang keras kepala. Tapi aku tahu, kamu melakukan ini bukan untukmu, tapi untuk semua yang pernah dipandang rendah oleh orang seperti mereka. Malam itu, di balik kedamaian rumah megah itu, pria bernama Arga Prasetya, pendiri dan pemilik utama jaringan toko emas, Aurora Gold, menyusun rencana lanjutan. Ujian belum selesai. Tapi satu hal sudah jelas. Mereka yang meremehkan hari ini, akan terkejut besok pagi. Malam telah larut. Di dalam ruang kerja luas dengan interior kayu jati dan lampu gantung kristal, Arga Prasetya duduk menatap layar laptop. Di sebelahnya, sang istri, Laras, membawakan secangkir teh melati hangat. Masih mengumpulkan data toko itu? Tanya Laras pelan. Ya, jawab Arga. Cabang Aurora Gold di Grand Plaza itu. Seharusnya sudah lama kubekukan. Tapi aku beri mereka kesempatan untuk dikelola pihak ketiga. Kupikir, mereka akan menjaga nama baik perusahaan. Tapi nyatanya. Arga berhenti, menggenggam cangkir teh. Jemarinya sedikit gemetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Laras menatap layar laptop itu. Terlihat rekaman CCTV dari dalam toko, yang menampilkan kejadian siang tadi, saat dirinya diusir dengan hinaan dan cemoohan. Beberapa staf tampak tertawa. Salah satu bahkan mengangkat kamera ponsel, merekam seolah itu hiburan jalanan. Mereka terlalu percaya diri berada di balik dinding kaca dan pendingin ruangan. Mereka lupa, emas tak bisa bersinar jika hati manusia kotor, ucap Laras lirih. Arga menatapnya. Besok aku kembali ke sana. Dengan wajah asliku. Aku ingin melihat apakah mereka tetap bisa tersenyum, ketika yang mereka hina berdiri dengan nama yang menghidupi mereka. Sambil berbicara, Arga membuka folder berisi laporan keuangan dan laporan pengaduan pelanggan. Ternyata, bukan hanya dia yang pernah diperlakukan buruk oleh staf toko itu. Ada laporan dari seorang ibu rumah tangga yang merasa dipermalukan karena dianggap tak mampu membeli. Juga seorang pemuda difabel yang dicueki karena dianggap tak prospektif. Mereka sudah terlalu nyaman berada di balik logo besar kita, gumam Arga. Laras mengangguk. Tapi Mas, kalau kamu langsung muncul dan memecat mereka, mungkin mereka hanya merasa sial. Mereka tidak akan belajar. Arga tersenyum kecil. Aku tidak hanya akan memberi pelajaran. Aku akan menguji siapa di antara mereka yang masih bisa diselamatkan. Laras mendekat dan menggenggam tangan suaminya. Aku bangga padamu. Tidak semua orang berkuasa mau turun ke jalan demi belajar tentang empati. Empati, ulang Arga. Itulah emas paling berharga. Sayangnya, banyak yang tak mau menggali. Malam itu, Arga menyusun ulang struktur kepemilikan toko itu. Ia sudah menyiapkan surat pemecatan untuk manajer dan staf tetap, beserta pemberitahuan bahwa toko akan berada langsung di bawah kendali pusat. Namun satu hal masih dia tunggu, konfirmasi dari seorang wanita bernama Nita, pegawai magang yang tampak tidak ikut mencibir siang tadi. Wanita muda yang berdiri di pojok dekat kasir. Dia tidak menertawaiku. Dia tampak bingung dan ragu. Mungkin dia bisa menjadi pengecualian, kata Arga sambil menunjuk ke arah rekaman CCTV. Kamu ingin bertemu dia secara pribadi? Tanya Laras. Besok. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Arga menutup laptop dan bersandar di kursi. Dalam hening malam, ia menarik napas panjang, lalu berbisik. Besok, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Di tempat lain, di toko emas Grand Plaza, manajer toko bernama Reza tengah membanggakan dirinya kepada sesama staf. Besok target kita tinggi. Jangan peduli siapa yang masuk. Kalau penampilan enggak meyakinkan, langsung usir. Ngapain buang waktu? Katanya sambil tertawa. Pegawai wanita tadi, Nita, hanya diam. Pandangannya mengarah ke sudut ruang, tempat pria tua itu berdiri siang tadi. Di matanya, ada gelisah, ada keraguan. Aku merasa tadi, bukan orang sembarangan, gumamnya. Sayangnya, suara Nita tenggelam dalam tawa rekan-rekannya. Mereka belum tahu, badai akan datang,
bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan badai itu bernama Arga Prasetya. Pagi itu, suasana di Grand Plaza sudah mulai ramai. Toko-toko bersiap membuka tirai, dan derap langkah pengunjung mulai mengisi lorong-lorong. Di sudut lantai 2, toko emas, Aurora Gold, terlihat seperti biasa, mewah, megah, dan bercahaya. Di dalamnya, Reza sang manajer sedang memberi pengarahan kepada staf. Suaranya lantang dan penuh arogansi. Intinya, jangan buang waktu ke pelanggan yang gak ada duit. Fokus ke yang bawa tas bermerek atau pakai perhiasan kelihatan. Yang lusuh? Langsung kode ke satpam. Beberapa staf tertawa. Nita, satu-satunya pegawai magang yang kemarin tak bersuara, hanya diam di pojok sambil membereskan etalase. Tiba-tiba, suasana berubah. Dari pintu masuk, seorang pria berjas abu-abu elegan melangkah masuk. Langkahnya tenang namun penuh wibawa. Di belakangnya, 2 orang asisten membawakan map dan koper hitam. Ia memakai jam tangan mewah, rambutnya tersisir rapi, dan ekspresi wajahnya tak lagi seperti kemarin, kini penuh kendali. Seketika toko menjadi hening. Beberapa staf saling pandang, merasa familiar dengan wajah pria itu, tapi tak berani memastikan. Reza mendekat, mencoba bersikap ramah, namun tetap dengan nada superior. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu cari sesuatu? Kalung? Cincin? Kami punya koleksi premium khusus hari ini." Arga hanya menatapnya. Matanya menusuk diam-diam. "Apakah kamu yang menjadi manajer di sini?" tanyanya datar. Reza mengangguk. "Ya, benar Pak. Saya Reza, manajer toko ini. Kami melayani dengan profesional. Kalau Bapak mau dilayani secara eksklusif, kami juga menyediakan ruangan VIP." Arga menoleh ke asisten di belakangnya. "Buka mapnya." Sang asisten membuka dokumen dan menyerahkan selembar surat ke Reza. "Ini apa, Pak?" tanya Reza bingung. Arga menjawab dengan suara tenang namun tajam. "Mulai hari ini, seluruh hak pengelolaan toko emas Aurora Gold cabang Grand Plaza resmi ditarik dari pihak ketiga. Aku, Arga Prasetya, pemilik utama grup Aurora, mengambil alih langsung." Semua mata terbelalak. Staf saling menatap panik. Reza terlihat pucat. Tangannya gemetar memegang surat tersebut. "Pak, pemilik." Reza terbata-bata. "Tapi, Bapak, kemarin." Arga tersenyum dingin. "Kemarin, aku datang sebagai orang biasa. Tapi bukan untuk mengetes siapa yang paling pintar menjual. Aku datang untuk menguji siapa yang punya empati." Suasana toko tegang. Beberapa staf mulai mundur perlahan. Nita menunduk, takut terseret arus. Arga melangkah pelan menyusuri etalase, menatap satu demi satu wajah yang kemarin mencibir, tertawa, dan mencaci. Ia berhenti di depan seorang staf wanita yang kemarin merekam kejadian dengan ponsel. "Apakah kamu tahu berapa banyak pelanggan yang pergi karena sikapmu?" tanyanya pelan. Wanita itu gemetar, tak mampu menjawab. "Dan kamu?" Arga menunjuk Reza. "Sejak kapan kamu menjadikan toko ini sebagai panggung untuk menghina orang?" Reza berusaha membela diri. Maaf, Pak. Kami hanya ingin melindungi toko dari pencuri." Penampilannya sangat mencurigakan. "Penampilan?" Arga menaikkan alis. "Jadi kamu pikir semua yang berpakaian sederhana pasti berniat jahat?" Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara jam di dinding berdetak pelan. Arga kemudian berkata tegas, "Mulai saat ini, seluruh staf tetap dan manajer di toko ini dinyatakan diberhentikan. Surat resmi sudah disiapkan. Kalian boleh mengambil hak kalian, tapi kontrak kalian dengan Aurora berakhir hari ini." Reza membungkuk panik. "Pak, mohon beri kesempatan. Kami tidak tahu." "Tepat," potong Arga. "Kalian tidak tahu. Karena kalian tak pernah mau tahu." Semua terdiam. Hanya Nita yang berdiri di sudut, menatap Arga dengan mata takut dan bingung. Arga melirik ke arahnya. "Kamu," panggilnya.
Namamu Nita, ya? Nita terkejut. Iya, Pak. Kemarin, kamu tidak ikut tertawa. Kamu terlihat ragu, tapi kamu tidak mengusirku. Kenapa? Nita menunduk. Saya hanya merasa tidak pantas memperlakukan siapapun seperti itu. Meskipun saya magang, saya percaya setiap orang harus dihargai, Pak. Arga mengangguk. Bagus. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Ia lalu berkata kepada asistennya, siapkan surat kontrak tetap untuk Nita. Dan beri pelatihan langsung di kantor pusat. Aku ingin dia bekerja di bawah supervisiku. Mata Nita berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Arga menatap sekeliling. Kau hanya perlu satu hal. Ingat, orang yang kamu pandang rendah hari ini, bisa saja pemilik masa depanmu. Dengan langkah tegas, Arga keluar dari toko. Para staf yang baru saja dipecat hanya bisa menatap punggungnya, perlahan menghilang di lorong pusat perbelanjaan. Dan hari itu, Grand Plaza tak hanya kehilangan satu toko emas, tapi juga kehilangan pelajaran paling mahal tentang harga sebuah empati. Sore menjelang. Di sebuah rumah mewah berpagar besi hitam berukir emas di kawasan elit Menteng, Arga duduk termenung di ruang kerja. Jasnya telah tergantung rapi di balik pintu. Ia hanya mengenakan kemeja putih sederhana, duduk di depan jendela besar menghadap taman belakang yang tenang. Di atas meja, terbentang laporan dari berbagai cabang toko emas miliknya. Arga membacanya satu demi satu, matanya fokus namun penuh rasa jenuh. Dari balik pintu, seorang wanita cantik melangkah masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Wanita itu adalah Rania, istrinya. Lembut, anggun, dan penuh perhatian. Sayang, ucap Rania pelan sambil meletakkan cangkir di meja. Kamu belum makan siang. Aku khawatir kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Arga menghela napas, lalu menatap wajah istrinya dengan senyum lelah. Aku hanya tidak menyangka, Ran, bahwa tempat yang dulu kubangun dengan idealisme dan harapan berubah jadi panggung penghakiman. Rania duduk di sebelahnya, menggenggam tangan suaminya erat. Aku tahu kamu kecewa, tapi justru dengan ujian ini, kamu tahu siapa yang benar-benar pantas bekerja bersamamu. Arga menunduk. Kemarin, saat mereka tertawa dan mencaci, rasanya seperti kembali ke masa lalu, saat aku sendiri, jualan keliling, dihina karena tak punya apa-apa. Mata Rania mulai berkaca-kaca. Tapi kamu bertahan. Kamu bangkit. Kamu membuktikan segalanya bukan dengan balas dendam, tapi dengan prinsip. Arga menatap istrinya dalam. Kalau aku tak pernah jatuh, mungkin aku takkan pernah tahu bagaimana sakitnya dipandang rendah. Aku ingin bisnis ini jadi tempat di mana semua orang, kaya atau miskin, diperlakukan manusiawi. Rania mengangguk. Dan kamu sudah memulainya. Percayalah, tindakanmu hari ini akan jadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Malam mulai turun, lampu-lampu di taman menyala lembut. Arga berdiri, menatap langit gelap dengan cahaya bintang redup. Ran, katanya lirih, besok aku akan keliling ke semua cabang besar. Aku ingin lihat sendiri, apakah toko-tokoku masih menjual emas, atau justru kehilangan nilai manusianya. Rania tersenyum. Aku akan mendukungmu. Seperti dulu, saat kita masih di kontrakan kecil, jualan dari pintu ke pintu. Mereka berdua tertawa pelan. Namun dalam tawa itu, terselip tekad yang sama, membangun bukan hanya perusahaan, tapi juga nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, berita tentang insiden di toko Aurora Gold Grand Plaza mulai menyebar di kalangan internal bisnis. Beberapa karyawan dari cabang lain yang mendengar kisah tersebut mulai gelisah. Mereka berdiskusi di ruang staf, bertanya-tanya apakah mereka berikutnya yang akan diuji. Di kantor pusat Aurora Group, para direktur dan manajer berkumpul. Rapat darurat digelar. Ini bisa mencoreng nama perusahaan, ujar seorang direktur. Tapi bisa juga jadi momentum reformasi besar-besaran. Arga masuk ke ruangan dengan tenang, namun sorot matanya menunjukkan satu hal.
Ia tak ingin sekadar bicara bisnis. Aku tak peduli berapa banyak emas yang kita jual, katanya. Tapi aku peduli, seberapa banyak pelanggan kita yang pulang dengan hati yang tenang. Semua hening. Mulai hari ini, lanjut Arga, setiap cabang akan dievaluasi ulang. Dan bukan berdasarkan omzet semata. Aku ingin laporan soal etika pelayanan, penilaian dari pelanggan, dan sikap pegawai terhadap siapapun yang datang. Seorang direktur bertanya, apakah akan ada sanksi seperti kemarin, Pak? Arga mengangguk. Ya. Jika ada cabang yang memperlakukan manusia seperti sampah hanya karena bajunya lusuh, maka aku tidak butuh mereka dalam sistemku. Sementara itu, di sebuah sudut kota, Nita duduk di halte dengan seragam barunya. Kini ia resmi bekerja di kantor pusat Aurora Group. Sambil menunggu kendaraan antar jemput, ia membuka pesan dari Arga. Nita, jangan lupakan kejadian tempo hari. Tapi jangan pula menyimpan dendam. Simpan itu sebagai pengingat bahwa empati adalah emas yang tak pernah pudar nilainya. Nita tersenyum kecil. Di tangannya, kartu identitas barunya tertera jelas. Staf pelayanan utama Aurora Group Haki. Ia tahu, perjalanan barunya baru saja dimulai. 3 hari telah berlalu sejak kejadian di Grand Plaza. Toko emas cabang itu kini tutup sementara, digaris dengan pita merah dan pengumuman besar. Dalam proses evaluasi internal, kami akan kembali dengan pelayanan yang lebih manusiawi. Di sebuah kafe tak jauh dari sana, Reza duduk sendiri. Rambutnya kini tak tersisir rapi. Dasinya longgar, wajahnya sayu, penuh penyesalan. Ia mengaduk kopinya tanpa minat. Di hadapannya, bertebaran surat lamaran kerja. Semuanya belum ada jawaban. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari mantan staf. Reza, lo udah denger? Pak Arga bikin kebijakan baru. Semua cabang bakal dia datangi sendiri. Banyak yang mulai ketakutan. Reza menatap layar, lalu menunduk pelan. Bukan takut, gumamnya lirih, tapi malu. Sore harinya, di kantor pusat Aurora Group, Rania menemani Arga menyusun laporan hasil kunjungan ke beberapa cabang. Di mejanya, ada catatan tangan pegawai yang menulis curahan hati tentang sikap atasan yang arogan, perlakuan tidak adil terhadap pengunjung, hingga diskriminasi berdasarkan penampilan. Rania meletakkan catatan itu di depan Arga. Semua laporan ini menyakitkan, tapi penting. Arga mengangguk. Mereka semua pakai seragam, pakai senyum, tapi kehilangan rasa. Rania menatap suaminya tajam. Lalu, kamu akan memecat semuanya. Arga diam. Lalu menggeleng pelan. Tidak semua pantas dipecat. Ada yang masih bisa dibina. Tapi untuk mereka yang tahu itu salah, dan tetap melakukannya, mereka sudah memilih jalannya sendiri. Keesokan paginya, di halaman gedung kantor pusat Aurora, seseorang berdiri kikuk sambil menunduk. Reza. Mantan manajer toko Grand Plaza itu datang dengan kemeja putih lusuh, rambutnya tak serapi dulu, dan tanpa arogansi di wajah. Satpam sempat menahannya, tapi Arga, yang baru keluar dari mobil dinasnya, melihat dan menghampiri. Biarkan dia masuk, ucap Arga singkat. Reza menunduk dalam. Pak Arga, saya tahu saya tidak pantas. Tapi saya datang bukan untuk minta pekerjaan kembali. Saya cuma ingin minta maaf. Arga menatapnya tanpa berkata-kata. Reza melanjutkan, hari itu, saya melihat Bapak seperti orang hina. Saya tak pernah berpikir Bapak adalah orang yang sama dengan pemilik yang selama ini kami puja-puji di poster pelatihan. Napasnya berat. Yang paling menyakitkan bukan saat saya dipecat, Pak, tapi saat saya sadar bahwa saya mempermalukan seseorang yang mempercayakan tempat itu untuk saya kelola. Dan lebih dari itu, saya mempermalukan diri saya sendiri. Arga tak menjawab segera. Ia membiarkan sunyi itu berbicara lebih dalam dari kata-kata. Kenapa kamu datang ke sini sekarang? Tanya Arga akhirnya. Reza menatap langsung ke matanya. Karena saya ingin belajar jadi manusia, bukan cuma jadi manajer. Arga menghela napas panjang. Kau tahu,
Reza, dunia kita tidak kekurangan orang cerdas. Tapi sangat kekurangan orang yang bisa bersikap rendah hati saat di atas, dan mau memperbaiki diri saat di bawah. Ia berjalan beberapa langkah, lalu menoleh. Kau pernah salah besar. Tapi kamu datang hari ini, dengan kepala tertunduk, bukan dengan 1000 alasan. Reza menatap penuh harap. Datanglah besok pagi ke ruang pelatihan. Bukan sebagai manajer, tapi sebagai peserta pelatihan etika. Jika kau lulus, kita bicara lagi. Reza membungkuk dalam. Terima kasih, Pak. Saya takkan sia-siakan. Di sudut ruang staf, Nita melihat kejadian itu dari jauh. Ia tersenyum kecil, lalu menatap ID barunya. Seseorang bertanya padanya, "Itu tadi siapa?" Nita menjawab, "Dulu dia orang paling ditakuti di toko Grand Plaza. Hari ini, dia belajar jadi manusia." Dan di ruangan atas, Arga duduk kembali ke mejanya. Ia menatap jendela, ke arah matahari sore yang mulai tenggelam. Kadang, seseorang baru bersinar saat tahu bagaimana rasanya gelap. Pagi itu, suasana kantor pusat Aurora Group dipenuhi semangat yang berbeda. Di ruang pelatihan, sekitar 20 orang duduk mendengarkan materi tentang etika pelayanan. Di antara mereka, Reza duduk di baris tengah, mencatat dengan serius. Sekali-kali dia menunduk, tampak menahan rasa bersalah yang masih membekas. Di depan kelas, Nita berdiri memberikan pemaparan. Dan ketika seorang pelanggan masuk, kalian tidak pernah tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa kisah di balik wajahnya. Tapi yang pasti, dia adalah manusia. Dan itu sudah cukup alasan untuk kalian perlakukan dengan hormat. Beberapa peserta tampak mengangguk, ada pula yang menunduk dalam renungan. Usai sesi, Reza menghampiri Nita. "Nita, aku tahu aku tidak pantas minta maaf padamu. Tapi kalau kamu bisa memaafkan aku berjanji tidak akan ulangi kesalahan itu, di tempat manapun aku bekerja." Nita menatap Reza. Wajahnya tenang, namun sorot matanya kuat. "Aku bukan siapa-siapa untuk menghakimi. Tapi kalau kamu sungguh ingin berubah, aku yakin kamu bisa jadi bagian dari perubahan itu." Mereka berjabat tangan. Tak perlu kata panjang. Ada keikhlasan dalam keheningan itu. Hari itu, Arga menggelar konferensi pers terbuka di depan semua pegawai, media, dan beberapa tokoh pengusaha ternama. Aula utama Aurora Group dipenuhi hadirin. Di layar besar, ditayangkan rekaman CCTV insiden di toko emas Grand Plaza. Diedit tanpa memperlihatkan wajah Arga, hanya menyorot interaksi antara pria lusuh dengan staf toko. "Rekaman ini bukan untuk mempermalukan," kata Arga dari podium, "tapi untuk mengingatkan." Suasana hening. Tak satu pun bersuara. Selama ini, kita sibuk menjual emas. Tapi kita lupa bahwa nilai emas adalah karena ia langka dan murni. Sama seperti empati. Ia memutar slide berikutnya, foto-foto laporan etika dari berbagai cabang, testimoni pelanggan, serta daftar toko yang lulus dan gagal evaluasi. "Saya ingin Aurora Group tidak hanya dikenal karena kilauan tokonya, tapi juga karena jati diri orang-orang di dalamnya." Tepuk tangan menggema. Tapi Arga belum selesai. "Dan sebagai bentuk tanggung jawab, saya ingin memperkenalkan program baru, Aurora Pelita Hati. Sebuah inisiatif pelatihan dan beasiswa kerja untuk masyarakat kurang mampu, agar mereka bisa jadi bagian dari keluarga besar Aurora." Dari kursi hadirin, Rania menatap Arga dengan bangga. Di sebelahnya, Nita menunduk haru. Beberapa bulan berlalu. Toko Grand Plaza kini telah dibuka kembali. Desainnya lebih terbuka, dengan tulisan besar di atas etalase. "Kami menyambut semua manusia dengan senyum, bukan penghakiman." Di balik meja kasir, Nita kini menjabat sebagai kepala pelayanan. Reza kembali bekerja, bukan sebagai manajer, tapi sebagai staf magang pembinaan. Ia menjalani perannya dengan rendah hati, tak pernah mengeluh. Pada suatu sore, seorang lelaki tua berpakaian sederhana masuk ke toko. Ia menatap sekeliling, lalu mendekat ke etalase. Nita tersenyum.
Selamat datang di Aurora, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Lelaki itu tersenyum kecil. Saya cuma lihat-lihat, Neng. Nita tak memaksakan. Silakan, Pak. Kalau ada yang menarik, panggil saya ya. Beberapa pengunjung memperhatikan si lelaki tua dengan ragu. Tapi Nita tetap berdiri di dekatnya, menemani dengan sabar. Beberapa menit kemudian, lelaki itu mengeluarkan selembar uang lusuh dan menunjuk sebuah cincin kecil. Saya mau beli itu. Buat istri saya di kampung. Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ke-40. Nita menahan air mata. Ia mengambil cincin itu, membungkusnya dengan kotak khusus, dan menambahkan pita emas kecil. Ini, Pak. Dan atas nama Aurora, kami tambahkan satu kalimat untuk istri Bapak. Ia menulis dengan tangan sendiri, untuk cinta yang bertahan melampaui penampilan. Lelaki tua itu berkaca-kaca. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Malam harinya, Arga menutup laptop di ruang kerjanya. Ia memandang keluar jendela, kota yang sibuk, ramai, namun sesekali menyimpan cerita kecil yang menggetarkan hati. Rania masuk, menyandarkan kepala di bahunya. Kamu sudah buat banyak perubahan, ucapnya pelan. Arga mengangguk. Tapi perjalanan belum selesai. Dan kamu tak harus berjalan sendiri. Arga menatap Rania. Selama kamu bersamaku, aku tak pernah sendiri. Mereka tertawa pelan. Dan dari balik jendela, lampu toko Grand Plaza masih menyala terang. Bukan karena emas yang dipajang, tapi karena manusia di dalamnya sudah belajar untuk tidak menghakimi dari baju compang-camping, melainkan menghargai dari hati yang tak ternilai.